Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Mama Din, dan hari ini saya akan membuat samosa daging. Lengkap dengan cara membuat kulit samosa homemade. Situasi lockdown, kalian tetap bisa membuat samosa di rumah loh. Yuk, ikutin terus bagaimana cara membuatnya. Dan samosa atau sambusa merupakan culinary excellence di Middle East. Kalian bisa mengisinya dengan berbagai macam isian, dan hari ini saya akan membuat dengan daging cincang. Yuk, sekarang kita mulai membuat kulit sambusanya dulu. Untuk bahan kulit sambusanya, saya menggunakan 250 gram tepung terigu serbaguna, 150 ml air, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan minyak goreng. Sekarang kita akan mulai membuat adonan kulit samosanya. Masukkan garam, tuang air, aduk sampai merata, tambahkan minyak, aduk sampai bahan tercampur merata. Nah, sekarang kita akan uleni pakai tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uleni sampai adonan kalis seperti ini ya. Lihat teksturnya seperti ini. Nah, ini tadi saya olesi tangan saya dengan sedikit minyak biar tidak lengket. Dan sekarang adonannya kita bulatkan. Tutup dengan kain kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, ini sekarang kita cek adonannya ya. Teksturnya jadi lebih lembut. Dan sekarang kita akan pipihkan di papan. Sekarang kita akan potong menjadi beberapa bagian. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Lalu buat bundaran-bundaran atau bulatan-bulatan ya. Istirahatkan kurang lebih 10 menit. Setelah itu, kita akan menuju proses selanjutnya. Sekarang kita akan pipihkan. Taburkan sedikit tepung. Pipihkan adonan. Pipihkan seperti ini sampai sepipih-pipihnya ya, setipis-tipisnya. Ini saya memipihkan model memanjang karena saya akan membuat untuk samosa
Kalau untuk kulit spring roll, tidak perlu terlalu panjang ya. Lalu lanjutkan memipihkan bagian yang lain. Nah, ini yang sudah saya pipihkan ya. Sekarang kita akan mulai menyusun. Jadi ikutin terus videonya, yang baru nonton jangan lupa subscribe. Jangan lupa di-share ya, biar teman-teman tahu bagaimana cara membuat kulit samosa. Sekarang kita akan olesin minyak. Dan taburkan sedikit tepung. Baru kita tumpuk pipihan yang lain di atasnya. Kita olesi sedikit minyak lagi. Taburkan sedikit tepung lagi. Dan susun beberapa bagian lagi. Ini jangan terlalu banyak susunannya ya, karena nanti kalau terlalu tebal tidak matang ke tengahnya. Cukup 5-6 potongan saja. Sekarang saya akan membuat susunan yang kedua. Nah, ini yang susunan terakhir ya. Jadi di susunan terakhir, saya tidak mengolesi minyak lagi di atasnya. Sekarang kita pipihkan lagi sepipih-pipihnya. Jangan takut lengket ya, karena tadi kita sudah mengolesi minyak dan taburan tepung. Jadi kita pipihkan saja bebas, setipis-tipisnya ya. Nah, seperti ini. Jadi tipis banget kan? Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk memanggang ya, sejenis teflon. Atau teman-teman bisa menggunakan penggorengan atau alas besi apa saja untuk memanggangnya. Kita panaskan dulu di satu sisi. Ini prosesnya tidak lama ya, kurang lebih 3-5 menit saja kita panaskan. Kita balik lagi. Ini sambil sesekali ditekan-tekan ya. Kita cek lagi. Nah, saya balik lagi ya, ini sebentar lagi ready. Coba saya buka. Nah, ini tadi yang sudah saya turunkan dari api. Masih hangat ya. Ini sekarang kita akan potong. Kalau untuk spring roll atau kroket, teman-teman memotongnya segi 4 ya. Tapi karena sekarang saya mau membuat untuk samosa, saya akan memotongnya memanjang. Nah, ini untuk potongannya ini
teman-teman bisa memanfaatkannya loh. Ini bisa digoreng juga untuk cemilan, bisa dikasih madu atau bisa dikasih bumbu-bumbu. Terserah selera kalian, yang penting ini bisa dimanfaatkan. Kita coba buka dulu. Nah, ini teman-teman juga bisa menyimpannya di freezer, tak jadi kapan saja mau dibuat, sudah ready. Seperti ini ya. Ini juga sudah ada yang saya simpan di freezer. Ini jadi bagian yang atas ini saya tidak gunakan ya. Jadi kalau bikin sambusa nanti seperti ini ya. Oke, nah jadi kalau ukuran memanjang seperti ini, hasilnya sambusa seperti ini ya. Kalau kita memotongnya segi 4, hasilnya seperti ini, spring roll atau kroket. Langsung saja sekarang kita akan membuat isian daging. Dan ini dia bahan-bahannya. Daging cincang, daun kucai, daun ketumbar, daun bawang, daun mint, cabai sesuai selera, bawang putih, jahe, bawang merah, dan bumbu bubuknya saya menggunakan ketumbar bubuk, dan jangan lupa garam. Dan bahan-bahannya sekarang kita akan potong ya. Bawang merah kita akan potong. Bawang putih, jahe, dan cabenya juga kita akan haluskan. Begitu juga dengan sayur-sayurannya kita akan potong. Nah, ini tadi sayur-sayurannya sudah saya potong-potong ya, sudah saya cincang halus. Dan ini bumbunya jahe sama bawang putih dan cabai juga sudah saya tumbuk tadi ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ini saya sudah memanaskan penggorengan ya. Sekarang saya akan tuangkan minyak goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja saya akan menumis bawang yang tadi saya sudah haluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis bawangnya sampai harum. Dan ini tadi bawangnya saya cincang agak halus ya. Ini bawangnya sudah kecoklat-coklatan ya. Sekarang kita masukkan bumbu yang tadi ditumbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jahe, bawang putih, dan cabenya ya. Aduk sampai harum. Ini sudah harum. Masukkan ketumbar bubuk. Baru masukkan daging cincangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk merata. Ngaduknya hati-hati ya kalau daging cincang yang sudah frozen biar nggak terlalu hancur. Kita aduk saja begini dari atas ke bawah. Nah, ini daging cincangnya sudah mulai menyusut airnya ya. Sudah matang, dan sekarang kita akan masukkan sayuran yang tadi kita potong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali daun mintnya ya, daun mintnya nanti terakhir kita masukkan.
aduk merata. Dimasaknya dengan api besar ya. Oke, ini sayur-sayurannya sudah layu ya, sudah menyusut. Tandanya ini sudah matang. Baru sekarang tambahkan garam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk dan matikan apinya. Baru taburkan daun mint. Aduk lagi. Aroma dari daun mintnya segar dan harum banget. Nah, ini sudah jadi dan sekarang kita siap untuk membungkusnya. Dan sekarang daging cincangnya saya taruh di piring dulu ya. Dan ini kulit samosa yang tadi sudah saya bikin. Ini saya taruh di freezer ya. Ini saya bungkus dengan nylon. Saya taruh di freezer dan biarkan di suhu ruang. Ini sekarang kita buka lembarannya. Dan sekarang kita akan mulai membungkus ya. Perhatikan cara saya membungkusnya. Masukkan beberapa sendok dari daging cincang. Atau sesuai selera ya, mau isiannya banyak silahkan. Mau isiannya sedikit juga silahkan. Lalu lipat sampai membentuk segitiga. Kayak kue lupis ya. Nah, ini samosa yang tadi sudah saya lipat. Teman-teman bisa membuat banyak dan bisa disimpan di freezer untuk waktu yang cukup lama. Nah, ini beberapa contoh samosa yang sudah saya bikin. Berbagai macam isian ya. Dan ini contoh samosa dengan daging cincang yang tadi saya bikin. Ini contoh yang sudah digoreng ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Selamat mencoba.